waktu ya. Ini pertemuan terakhir, laporan final ya. Nanti kalau ada kekurangan Pak Edi akan berikan waktu sampai akhir Juli ya, untuk supaya nanti bisa hasilnya maksimal karena akan dipamerkan di dunia ya. Jadi karya kalian nantinya, video presentasinya akan video animasinya nanti akan digabung jadi satu menjadi portofolio dokumen karya akhir dari mahasiswa di KV 17 ya, untuk mata kuliah. Baik, langsung silakan. Siapa yang sudah siap? Bentar Pak, masih not responding. Andi, sudah siap? Komplit mah. Yang lain menyiapkan diri sehingga nanti langsung begitu langsung aja di share. Ini Pak Edi belum bisa soal ya. Oke, silakan. Start dulu. Rizky sudah siap itu. Ya. Saya mulai PowerPoint-nya dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, ini PowerPoint konsepnya sudah saya jadi mulai dari awal ini judulnya. Ini overview tanggal 4. Ini denanya sudah berikan fasilitasnya. Jadi yang pas itu ada panggung atau tempat duduk, bawahnya ada buat gratis dan bawahnya ada acara di yang bendera diimbas oleh yang sebelah kanan ada air mancur dan area pedagang, yang kiri juga area air mancur dan area pedagang, tapi yang kiri ada area monumen. Terus di tepi lapangan ada area jogging dan sepeda. Volume laptopnya dikecilin supaya enggak feedback, menggema. Oh iya. Masih menggema. Salah satu dikecilin, salah satu di mute. Masih menggema nggak Pak? Ya. Oke, silakan lanjutkan. Kayaknya settingannya malah nggak kuat suaranya. Keluar suara, sudah keluar suaranya. Tadi dengar. Halo. Ya. Ini yang HP saya putusin, tapi mah nggak keluar suaranya. Ini udah kedengeran suaranya. Konekin di HP aja lagi untuk speakernya. Ini sambil lanjut ya, saya coba terangin yang denah tadi. Jadi yang area jogging atau pesepeda itu yang di tepi lapangan yang dicat warna putih dan merah. Lalu untuk tepi lapangan yang hijau itu adalah zona fauna atau pohon tamannya. Masuk ke slide berikutnya. Ini panggung atau rumput sintetis penjelasannya. Yang panggung itu atapnya bahannya kanopi bening, lalu kursi dan lantainya berupa batu alam. Yang rumput sintetisnya yang dicari itu yang rumput tahan panas dan tahan hujan karena area tropis ya. Lalu awet, tapi ada kekurangannya, sulit dibersihkan, dan solusinya adalah buka alas kaki dan buang sampah pada tempatnya. Ini untuk fasilitas videoton dan kawasan upacara. Videoton itu tingginya sekitar 4 meter, ini cuma perkiraan aja ya. Jumlah 2 kanan dan kiri tiang bendera supaya kelihatan dari jauh itu ya. Lalu lebarnya sekitar 3 kali 4 meter. Kawasan upacaranya lantai batu alam, tiang bendera tingginya sekitar 5 meter, ini sekitar itu di arah utara. Ini air mancur, bahannya batu alam dan pompa air.
Jumlahnya 2, sebelah kanan dan kiri selatan lapangan. Tepinya bisa dibuat untuk duduk-duduk. Ini fauna atau pohon taman, yaitu berupa jacaranda dan pohon maple. Pohon jacaranda itu daunnya hijau, batangnya tinggi 2-5 meter. Lalu untuk pohon maple, masih mendemu. Daun jingga, batangnya kayu, tinggi 2-8 meter. Berasal dari Eropa, Belanda, Swiss, dan lain-lain. Ini untuk monumennya, bahannya batu alam. Makna monumen ini, Garuda Pancasila sebagai lambang nama lapangan Pancasila. 3 pilar di belakang melambangkan kota Salatiga, yaitu 3 menjunjung tinggi Pancasila. Di belakangnya juga ada 3 koci yang berbalikan atau berhadapan, yang tujuannya saling mengawasi jika berbuat kesalahan demi kebaikan dan menegur jika ketemu teman lama atau baru. Ini untuk papan pengumuman dan parkir sepeda yang ada di zona monumen. Bahannya berupa batu alam, jumlah 2 di kanan ketika pertama masuk lapangan dan 1 di sebelah kiri. Di depan ada tempat parkir sepeda bagi yang bawa sepeda ke lapangan. Ini area pedagang. Bahan kioskannya berupa kayu triplek yang dicat putih. Barat daya 4, barat laut 2, timur laut 2. Meja makan dan kursi depan kioska tidak bisa dipindah ya, karena dicor atau ditanam ke tanah. Dari batu alam, 4 kursi berhadapan dalam 1 meja, 4 kursi masing-masing depan kioska. Selanjutnya untuk fasilitas penerangan dan tempat sampah. Penerangannya ada lampu tiang, dan setiap 1 tiang itu ada 2 buah lampu. Tinggi tiang sekitar 2 hingga 3 meter. Yang besi dicat hitam tersebar di seluruh tepi lapangan. Tempat sampah dipisah organik, anorganik, dan lain-lain. Tersebar di seluruh tepi lapangan juga. Sirkulasi jogging memutar di tepi lapangan ke arah kanan, karena kanan lebih baik daripada kiri. Penerangan terdapat lampu tiang di seluruh tepi lapangan. Kawasan jogging bisa juga dimasuki atau diselipi sepeda, dan sepeda bisa diparkir di tempat yang disediakan. Fasilitas yang ditambahkan berupa kawasan pedagang, armatur, rumput sintetis, paving lapangan untuk upacara, panggung, monumen diredesain, dan fauna yang diredesain. Lalu fasilitas yang dihilangkan adalah area fitness, tempat bermain anak, pusat informasi, kawasan rumput tidak boleh diinjak, papan nama alun-alun di bagian selatan digantikan panggung, tempat duduk-duduk digantikan armatur yang tepinya tetap bisa dibuat untuk duduk-duduk. Lalu monumen yang didesain. Sudah, terima kasih untuk penjelasan konsepnya. Sekarang mau menjelaskan yang poster. Poster kemarin saya sudah bikin 1 ini. Saya coba share. Masih kelihatan gede. Nah, ini posternya. Ini untuk overview. Jadi ini menambahkan dalam 1 lembar. Ini overview. Yang atas itu headline-nya. Di kanannya ada tenda yang nampak dari atas. Ada monumen. Rumus sintetis dan panggung, videotron, kawasan pedagang, armatur, malah hilang. Oh ini. Papan pengumuman, tempat penerangan dan tempat sampah, kursi taman, dan pohon taman. Itu ada nama. Ini untuk posternya. Selanjutnya saya menjelaskan videonya ya. Ya, untuk video nanti digabung jadi 1.
Pak Edi akan edit digabung jadi satu, jadi tidak usah ditampilkan sekarang. Oke, Pak. Kita menghemat. Sekarang sketsanya ya, Pak. Mana? Sekarang sketsanya. Atau gimana, Pak? Sudah cukup. Cukup baca presentasi. Cukup, oh iya. Presentasi. Oke, saya terima kasih sudah menyaksikan. Evaluasi langsung ya, karena sudah dianggap final. Nanti evaluasinya setelah semua tugas terkumpul di classroom, Pak Edi akan melakukan evaluasi finalnya. Baik ya. Sekarang langsung aja presentasikan giliran berikutnya. Siapa? Silahkan. Ayo, yang sudah siap? Ciki? Gimana Ciki? Sudah siap? Sudah, Pak. Bentar, Pak. Yang lain menyiapkan diri sehingga begitu kawannya selesai bisa langsung di-share-kan ya. Nah, sambil menunggu Ciki, kabar baiknya mulai besok kalian sudah bukan mahasiswa STEKOM. Sekali lagi, mulai besok kalian bukan mahasiswa STEKOM, tapi kalian mahasiswa Universitas STEKOM. Ya. Jadi sudah resmi bahwa mulai besok penyerahan SK-nya, ya, jadi kalian sudah mahasiswa Universitas STEKOM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang redesain alun-alun Pancasila dengan konsep visible landscape. Visible landscape merupakan proses desain yang dilakukan dengan berpikir secara empiris, logis, dan intuisi. The view, the vista, the axis, the symmetrical plan, dan the asymmetrical plan merupakan konsep dalam visible landscape yang dapat dijadikan kriteria desain sebagai arsitektural dalam perancangan taman kota atau bentangan lahan atau bentangan alam, merujuk kepada keindahan taman yang terlihat dalam sudut pandang landscape. Desain depan alun-alun Pancasila. Desain taman depan terdapat patung burung Garuda yang menjadi ikon Pancasila. Desain tangga juga diperuntukkan untuk kalangan difabel agar alun-alun Pancasila ini bisa dinikmati untuk semua kalangan. Taman bagian selatan. Tulisan alun-alun Pancasila masih berada di sebelah selatan seperti aslinya dan masih menggunakan warna putih. Tujuannya agar lebih jelas saat siang hari dan malam hari. Jogging track. Di desain alun-alun Pancasila ini juga terdapat area jogging track sama seperti desain sebelumnya. Di sini area jogging track dipisah dengan tempat jalan kaki. Tujuannya agar pengunjung tidak terganggu jika ingin berolahraga dan pejalan kaki juga tidak terganggu dengan orang-orang yang berolahraga. Area fitness. Area gym. Tempat gym tetap dipertahankan agar pengunjung yang memiliki hobi olahraga berat dapat disalurkan. Di sini area gym diberi pagar kawat agar alat-alat olahraga tidak berserakan keluar dari area gym tersebut dan agar tidak merusak area lapangan. Area bermain anak. Area bermain anak didesain lebih luas dan lebih komplit lagi agar tidak hanya orang dewasa yang diberi fasilitas penuh, tapi anak-anak juga bisa mendapatkan tempatnya sendiri. Post security agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dikhususkan untuk alun-alun Pancasila ini diberi pengamanan dari Satpam. Pos Satpam ini ditempatkan di samping area bermain anak karena anak-anak paling membutuhkan keamanan lebih. Food court dalam redesign ini memberikan tempat kuliner agar pengunjung
yang datang dari jauh bisa menikmati kuliner-kuliner dari Salatiga dan memudahkan pengunjung tidak harus keluar dari alun-alun Pancasila jika ingin berkuliner. Area bersantai. Tempat ini didesain untuk bersantai atau sekedar membaca buku dan melihat pemandangan. Tempat ini didesain menghadap ke selatan, tepat ke arah Gunung Merbabu. Lampu hemat energi. Lampu menggunakan lampu tenaga surya agar dapat menghemat energi dan ramah lingkungan. Lampu ini tidak sepenuhnya menggunakan tenaga surya. Lampu ini masih menggunakan kabel listrik jika cuaca tidak lagi panas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, fotonya silakan ditunjukkan. Iya, Pak. Ini untuk posternya, Pak. Ya, Sudah, Pak. oke. Ya, tidak ada penjelasan? Baik. Tidak, Pak. Baik, Pak Edi, kita akan melakukan evaluasi karena ini laporan final ya. Langsung saja berikutnya untuk memaparkan laporan akhir dari desainnya. Silakan. Ayo, yang sudah siap langsung saja. Yang belum, Umi, Andi, Aulia, Arni, Suryani. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini melengkapi yang kemarin kan kurang monumen sama itu, Pak, area upacara. Di sini menggunakan konsep redesign Landscape teori human biar centered besar. design. Suryani, di landscape kameranya. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah. Sudah, Pak. Ya, silakan. Human centered design adalah proses desain yang menitik beratkan pada kebutuhan pengguna atau user, baik sebagai individu maupun komunitas. Manusia tidak hanya ditempatkan sebagai pengguna atau user, namun juga sebagai desainer dan sumber inspirasi bagi peneliti untuk membuat solusi desain yang tepat untuk permasalahan yang ada. Pengembangan metode human-centered design efektif untuk menumbuhkan partisipasi sosial maupun individu dan pemberdayaan komunitas lokal. Gunanya seperti ini. Rumput dibuat berbentuk lambang wayang yang memberikan kesan khas dengan unsur tradisional, dapat digunakan untuk upacara bendera maupun kegiatan masyarakat lainnya seperti pentas seni, pameran, bazar, dan lain-lain. Bagian utara ditambahi fasilitas untuk kuliner bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga terdapat monumen yang menjadi ikon taman kota ini. Bagian selatan ditambahi area bermain anak dan mini galeri seni. Terdapat 2 jalur, yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda ontel. Ini yang depannya, Pak. Taman Pancasila dipilih warna putih agar terlihat lebih jelas maupun
Ya, terputus ya. Oke, dilanjutkan yang lain. Umi? Sudah kuning. Silakan. Ayo yang sudah siap. Hingga Umi, Arni, Silvi, Gaza. Ayo salah satu. Silakan. Ya, Gaza, coba Gaza. Gaza dengar Pak? Gaza? Halo? Ayo, sama saja. Siapa duluan? Baik. Mohon maaf Pak, karena belum saya buat presentasinya, langsung ke SketchUp-nya ya Pak? Ya, tapi nanti tetap dibuat ya. Ya. Karena tetap dan apa namanya dipresentasikan dalam bentuk video ya, supaya nanti presentasi konsepnya lengkap ya. Ya. Nah, ini tunjukkan dulu karyanya. Silakan. Ini gerbang gerbang utama masuk ke alun-alun Pancasila. Langsung ada tulisan, ini ya tulisan alun-alun Pancasila ini di samping tiang bendera. Terus di sini yang area merah ini untuk area jogging track, dan sebelah sampingnya ini untuk pejalan kaki. Dan ini ada dilengkapi dengan jalur difabel. Terus di sini kan di lapangan Pancasila itu tempat duduknya belum ada itu Pak, untuk tempat peneduhnya itu. Terus di sini saya buatkan peneduhnya di setiap bangku-bangku taman. Jadi kalau panas ya nggak kepanasan, kalau hujan ya nggak hujan. Terus di samping tiang bendera ini ada tempat informasi itu. Terus sebelahnya lagi ada taman kecil sama air mancur. Sampingnya lagi ada area taman bermain. Nah, yang kemarin mau saya buat galeri seni itu saya alihkan fungsinya jadi go green, Pak. Kayak go green gitu, jadi kayak rumah kaca. Dalamnya ada tumbuhan-tumbuhan kayak gitu. Greenhouse. Terus di samping greenhouse-nya ini ada food court. Terus di sini juga di lapangan ini dilengkapi toilet. Ada 2 toilet, yang satu di sini dan yang satu di sini. Terus untuk area sitting grupnya saya buat semi permanen, jadi nanti kalau ada event-event tertentu ini bisa dipindahkan dulu atau dihilangkan dulu.
Terus di sini saya tambahkan ada mini stage. Kalau nanti misalnya ada pertunjukan-pertunjukan kecil, terus background-nya langsung ada monumen Pancasila. Untuk patung Pancasilanya saya beri 2 side, jadi terlihat dari luar maupun dalam. Terus di sebelahnya juga ada ini lagi sitting group. Sama yang sebelahnya ada area untuk berolahraga. Segitu, Pak. Oke. Baik, selanjutnya. Arni, Silvi, Gaza, tinggal bertiga. Silakan, siapa duluan? 4 ya, Andi. Andi, siapa dulu? Silakan. Halo. Silakan, siapa dulu? Sudah masuk, Pak? Ya, sudah. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin presentasi untuk perubahan desain Taman Pancasila Kota Salatiga. Pada bagian pertama yaitu kursi taman. Kursi taman yang semula dibuat dari bahan cor semen dengan di samping terdapat pertanaman dan tidak ada tutupnya. Kursi taman yang dibuat setengah melingkar untuk memudahkan posisi duduk diberi penutup payung dari bahan polikarbonat green transparent 50% dan meja melingkar pada posisi tiang payung. Warna kombinasi hijau daun, coklat kayu, hitam batu alam untuk menghidupkan suasana alamiah pada taman. Kemudian untuk jogging track masih sama menggunakan bahan dari beton poros dengan warna merah dan hitam kombinasi kuning. Untuk variasi untuk polanya sedikit agak dirubah. Jalur untuk berjalan kaki maupun aktivitas olahraga lari disediakan jalur khusus di dalam area taman yang melingkar mengitari taman secara keseluruhan. Jalur atau trek dibuat dari beton poros yang telah diwarnai semakin memperindah jalur, tidak licin karena permukaan kasar dan tidak basah karena juga berfungsi sebagai biopori. Fitness area yang sebelumnya terbuka dan tidak ada penutupnya memiliki sisi plus minusnya. Jika siang hari jam 12 siang kemungkinan orang akan sedikit menggunakan, maka diberikan penutup berupa kanopi. Jadi area tempat fitness yang dirancang beralaskan granit dan ditutupi oleh kanopi dengan atas dari bahan polikarbonat transparan 50% warna dark green agar tetap mendapatkan sinar matahari dan mengurangi tingkat kepanasan pada siang hari. Jika posisi hujan tetap dapat digunakan untuk berolahraga. Untuk area sekitar juga diberi tanaman untuk penghijauan dan hiasan area olahraga. Jadi untuk tiangnya menggunakan bahan kayu super atau yang biasa digunakan untuk lantai atau kayu decking. Agar materialnya kokoh, untuk bagian atap polikarbonat, lantai menggunakan batu granit. Kemudian titik kumpul yang semula berada di sudut taman dirubah menjadi di bagian tengah taman. Area titik kumpul yang semula berada pada bagian ujung taman dibuat pada bagian tengah taman, dirancang untuk panggung hiburan yang model panggung dibuat tingkat bersusun. Agar dapat dilihat dari jarak pandang terjauh dari taman, sisi luar taman, di bagian sekeliling panggung juga diberikan rumput dan tanaman hias sehingga terkesan panggung outdoor yang alami dan indah. Area bermain anak. Area bermain anak dibuat dengan perosotan dan halang rintangan untuk anak-anak agar senantiasa
anak aktif dalam bermain serta area bermain yang cukup luas dari yang semula hanya menggunakan permainan per saja. Area top selfie. Penambahan area top selfie untuk pengunjung taman agar dapat berfoto dengan background maupun foreground taman yang indah. Dan ketika malam hari terdapat penerangan lampu yang cukup sehingga hasil foto tetap kelihatan sempurna. Jalur relaksasi batu. Yang dirancang secara sistem tangga, terdapat tingkatan jenis batu relaksasi dengan warna yang berbeda. Pada bagian sisi kanan dan kiri diberikan hiasan berupa tanaman dan tempat untuk mencuci kaki apabila setelah melakukan relaksasi kaki di area tersebut. Pusat informasi dan security. Tempat informasi dan security ditempatkan pada bagian pintu masuk dan keluar pada posisi tengah untuk membedakan jalur masuk dan keluar pengunjung. Dibuat dengan material kaca sehingga transparansi yang cukup baik dengan latar belakang berupa bangunan persegi yang telah dilengkapi lampu sorot dan CCTV untuk memantau pergerakan masuk dan keluar pengunjung. Penambahan food court, area berjualan makanan dan minuman yang letaknya dekat dengan area fitness, sehingga lokasi yang cukup strategis bagi pengunjung taman tidak perlu khawatir jika sudah masuk ke area taman karena sudah disediakan food court yang lengkap. Penambahan pada bagian tengah dekat panggung berupa jalur khusus becak atom yang mengitari panggung hiburan sehingga tidak mengganggu bagi para pengunjung yang ingin berolahraga serta lokasi yang strategis karena dapat melihat acara pentas dengan kendaraan yang berputar mengelilingi taman. Penambahan gazebo untuk beristirahat dan bersantai di area taman. Dirancang dengan kombinasi batu alam sebagai fondasi atau dasarannya, kayu sebagai lantai, dan sekaligus tiang gazebo, serta atap menggunakan material multi-roof dengan tambahan pasir yang membuat atap lebih sejuk dan tidak berisik ketika hujan. Sekian, terima kasih, Pak. Posternya? Posternya belum, Pak. Suaranya di mute, Pak. Tidak kedengaran. Ya, Arni, Gaza, atau Silvi? Tinggal 3 orang. Pak, nggak bisa share screen. Ya, silakan. Maaf Pak, sebelumnya punya saya baru seperti ini. Belum ada penjelasannya. Ini denah dari redesign alun-alun Pancasila yang saya buat. Terdapat jogging track, area bermain, kemudian di sebelahnya food court, olahraga. Kemudian pintu masuk utama itu ada di sebelah selatan. Untuk timur monumen, kemudian tiang bendera. Masih sama tata letaknya dengan aslinya. Ini hasil redesign yang saya buat. Ini adalah pintu masuk utama, terdapat tulisan alun-alun Pancasila Salatiga. Ini tampak belakang atau dari sebelah utara.
pada pintu masuk utama ini terdapat lampu taman. Kemudian bangku taman saya buat seperti ini dengan material kayu. Kemudian lampu taman juga besi kombinasi kayu. Ini adalah tiang bendera. Di belakangnya itu saya buat seperti partisi. Kemudian ada lambang burung Garuda. Ini adalah pusat informasi. Kemudian area olahraga. Untuk food court. Itu berada di sebelah area olahraga. Kemudian sebelahnya lagi itu adalah taman bermain. Ini lebih banyak menggunakan material kayu, Pak, karena saya mengangkat konsep ekodesain. Jadi cenderung ke unsur-unsur alam. Ini ada kolam dengan kanopi, bisa dimanfaatkan sebagai tempat duduk. Untuk monumennya, terdapat pilar dengan dikombinasikan bola dunia. Bola dunianya itu menggunakan material metal. Kemudian di setiap sudut itu ada, ini difungsikan sebagai tempat duduk juga. Ini sebenarnya mau saya kasih kursi gitu, Pak, tapi belum. Baru seperti itu, Pak. Nanti dilengkapi ya. Tinggal Ya, Pak. melengkapinya di classroom yang belum lengkap ya. Kita dikasih waktu, tenggat waktu semuanya ya untuk supaya hasilnya optimal nanti sampai tanggal terakhir 24. Karena minggu terakhirnya 27 itu Pak Edi sudah melakukan penilaian dan memasukkan nilai. Ya, Agustus sudah keluar nilainya. Jadi semuanya nanti untuk tugas-tugas supaya disempurnakan ya, supaya hasilnya lebih bagus dan nanti menjadi portofolio kalian ya. Baik, Silvi. Iya, Pak. Udah kelihatan, Pak. Oke, dah. Pak, udah kelihatan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Silviramawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil redesain alun-alun Pancasila Salatiga. Konsep desain yang saya gunakan yaitu urban landscape design adalah konsep desain yang diterapkan yaitu mengadopsi dari urban landscape design. Kata urban dikaitkan dengan sebuah gedung-gedung perkotaan yang menjulang tinggi. Apabila dilihat secara keseluruhan, maka tersusun garis-garis yang membentuk sebuah pandangan perspektif. Umumnya, garis perspektif dalam pandangan manusia terdiri dari satu titik, dua titik, dan seterusnya tergantung dari sudut mana arah pandangnya. Konsep desain yang diterapkan yaitu garis perspektif yang ditransformasi ke dalam tiga titik sehingga sumber garis akan menjadi tiga bagian yang disebar. Pola yang akan tersusun dari garis-garis tersebut akan terkesan acak dan berantakan, namun tetap ada unity. Ini adalah redesain alun-alun Pancasila yang saya buat. Untuk bagian depannya seperti ini. Penjelasannya, pada bagian depan atau bagian pintu awal monumen diganti dengan partisi besar dengan ukiran batik kawung dan batik parang. Pada monumen di tengah diberi lambang Garuda dan tulisan berupa alun-alun Pancasila. Batik kawung berbentuk geometris
segi 4 di dalam pengertian kebudayaan Jawa melambangkan suatu ajaran tentang terjadinya kehidupan manusia. Batik motif kawung mempunyai makna yang melambangkan harapan agar manusia selalu ingat akan asal-usulnya. Batik parang ini memiliki makna petuah untuk tidak pernah menyerah, ibarat ombak laut yang tak pernah berhenti bergerak. Batik parang juga menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus, baik dalam arti upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan, maupun bentuk pertalian keluarga. Untuk fasilitasnya yaitu ada sitting group, kursi taman. Kursi taman merupakan produk furnitur yang berfungsi menjadi tempat duduk santai masyarakat di kawasan terbuka. Peran penting keberadaan fasilitas ini terlebih untuk para pengunjung taman. Tempat duduk bersantai dan bercengkrama, manfaat utamanya tak lain menjadi tempat duduk santai orang-orang yang menghabiskan waktunya di area hijau. Fasilitas yang berikutnya yaitu tempat sampah. Warna merah, tempat sampah berwarna merah digunakan untuk menampung sampah B3, yaitu barang berbahaya dan beracun. Sampah B3 itu contohnya sampah baterai bekas, sampah bekas tinta, sampah bekas obat nyamuk, dan sampah lain yang mengandung zat kimia berbahaya. Untuk warna kuning, kalau tempat sampah yang warna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik, botol minum plastik atau kaca, kaleng bekas minuman, dan sampah plastik. Untuk warna hijau, tempat sampah berwarna hijau digunakan untuk menampung sampah organik. Sampah organik itu ada banyak, misalnya makanan sisa, makanan kadaluarsa, daun, dan ranting pohon yang berserakan. Untuk yang berikutnya adalah lampu taman. Lampu taman bukan hanya penerang di kala malam, namun sudah berkembang menjadi penambah nilai estetika sebuah taman. Beragam model dalam gaya lampu dapat Anda pilih sesuai kebutuhan. Kegunaan lampu taman adalah untuk mempercantik dan menerangi taman. Lampu taman umumnya tidak memerlukan sinar terang dan cenderung bersinar teduh. Yang berikutnya adalah gazebo. Untuk gazebo adalah bangunan yang biasanya diletakkan pada daerah-daerah terbuka yang memiliki pemandangan yang unik, indah, menyejukkan. Biasanya fungsi gazebo adalah sebagai tempat yang digunakan untuk bersantai dan menghabiskan waktu sambil bercengkrama bersama dengan menikmati keindahan pemandangan sekitarnya. Untuk yang berikutnya, di sini saya menggunakan ada fish terapi. Untuk fish terapi, terapi ikan adalah satu dari sekian banyak inovasi di dalam dunia medis. Pada bagian ini, pengunjung dapat melakukan refleksi dengan cara terapi ikan. Terapi ikan dilakukan dengan cara mencelupkan kedua kaki ke dalam kolam khusus yang didiami oleh ratusan ekor ikan, kecuali bernama Gararufa atau biasa dijuluki sebagai ikan Ya, Dok. Macet. Silvi hang. Hang. Nampaknya ada kendala tadi ya. Tadi kurang siapa tadi? Diki? Halo Diki? Halo? Dengar Halo, suara Pak. Ya, dengar suara Pak. Dengar, Pak. Oke. Ya, nampaknya ada kendala dari si Silvi ya. Ini
Yang belum siapa lagi ingat tadi ya? Oke. Gajah tadi? Mana tadi gajah? Oke, Silvi. Gimana Silvi? Iya Pak, tadi terputus. Baik. Benar Pak. Tadi dia ngomongin saya. Udah kelihatan Pak. Ya, baru. Yang berikutnya adalah drainase untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Untuk yang berikutnya adalah food court. Istilah food court dipakai buat menyebut tempat makan yang bersifat kolektif. Maksudnya, kita bisa menemukan banyak penjual makanan berbeda dalam satu tempat. Food court konvensional biasanya punya bangunan yang cenderung ala kadarnya. Fungsinya pun lebih sebagai tempat makan, bukan tempat nongkrong. Makanan-makanan yang dijual biasanya lebih tradisional. Untuk yang berikutnya adalah playground. Playground atau tempat bermain anak selain menyenangkan buah hati, bermain di playground juga akan meningkatkan tumbuh kembang si kecil. Manfaat bermain di playground selain dapat meningkatkan kekuatan fisik, koordinasi, dan keseimbangan, manfaat lain yang bisa didapat dari bermain di playground yaitu bisa membuat anak belajar dan meningkatkan atau mengembangkan kemampuan sosial, keaktivitas dan imajinasi, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, memiliki kepercayaan diri, serta mampu untuk menjaga diri sendiri. Udah Pak. Sekian dan terima kasih. Baik. Terakhir, ya, Diki ya. Saya sudah, Pak. Gaza kok tadinya. Ya. Baik, karena sudah tidak ada lagi ya yang mana ya. Kita sudah tidak ada pertemuan lagi kecuali nanti mungkin komunikasi lewat WA kalau mungkin ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan ya. Jadi nanti silahkan disempurnakan ya bagi yang ada kekurangan. Nanti paling lambat tanggal 24 ya hari Jumat ya. Sehingga minggu berikutnya itu minggu terakhir itu Pak Edi lakukan penilaian untuk dimasukkan nilainya. Usahakan optimal. Kemudian videonya juga video presentasinya, video apa namanya? Video kameranya untuk taman itu juga sudah jadi. Nanti kita kompilasi, kita kumpulkan jadi satu. Dan kita abadikan di sistem kelas online-nya Stekom ya, ataupun juga melalui YouTube ya, itu supaya menjadi portofolio karya akhir dari mahasiswa DKV 2017 berkenaan dengan desain taman ya. Oke, sebelum Pak Edi tutup ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, ya, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu, tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.